Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 15-16. Di dalam kotak, lelaki tua berbaju abu-abu dan Fei Banxing sedang melihat ke arah Ye Guan. Keduanya memiliki keraguan di mata mereka. Pada saat ini, Fei Banxing berjalan ke arah Ye Guan. Dia menarik Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Ada apa?" Mendengar ini, Ye Guan segera menarik kembali pikirannya, dan kemudian berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, aku hanya merasakannya. Deja vu." Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ayo pergi." Setelah itu, dia berjalan keluar. Fei Banxing melihat sekilas potret di dinding, lalu mengikutinya keluar. Dalam perjalanan, Ye Guan melihat metode kultivasi tingkat surga di tangannya, Guru Fei. Banxing berkata dengan tenang, "Saya berkata, ini uang kecil." Telapak tangannya, seorang pria kulit hitam kecil muncul di depan Fei Banxing. Fei Banxing membuka kotak itu dan melihatnya. Di dalamnya ada ramuan dalam monster tingkat surga. Fei Banxing memandang Ye Guan. "Apa yang kamu lakukan? Tidak ingin berhutang budi padaku?" Ye Guan berkata dengan cepat, "Aku hanya merasa sedikit malu." Fei Banxing menggelengkan kepalanya. "Kamu adalah milikku murid. Aku wajar jika aku memberimu teknik pelatihan. Terlebih lagi, kamu mengatakan bahwa kamu akan membantu akademi memenangkan tempat pertama dalam ujian seni bela diri. Jadi kamu tidak perlu merasa bahwa kamu berhutang apapun padaku." Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Fei Banxing berkata. Ye Guan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Setelah kembali ke akademi, Ye Guan hendak mulai berlatih, tetapi saat ini, seorang pria menghalanginya. Pria itu agak kekar, mengenakan jubah hitam ketat, dengan otot menonjol di sekujur tubuhnya, penuh daya ledak. Pria itu memandang Ye Guan, "Apakah kamu tunangan Nona Nalan?" Ye Guan mengangguk. "Benarkah?" Pria itu menatap Ye Guan. "Sun Xiong, salah satu dari 3 jenius." Kamu melirik Sun Xiong dan bertanya, "Ada apa?" Sun Xiong tersenyum dan berkata, "Naik ke tahap hidup dan mati." Ye Guan berkata dengan tenang, "Oke." Sun Xiong tertawa, "Jika tidak ada yang lain, kamu benar-benar punya nyali. Ayo pergi." Ye Guan mengetukkan jari kakinya, melompat ke udara, dan mengikuti. Alasan, dia tidak bertanya, "Mengapa?" Tidak perlu. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, segera. Ye Guan mengikuti gunung itu ke puncak gunung. Di atas gunung ini ada arena batu biru besar, panjang dan lebar ribuan kaki, dengan jurang di kedua sisinya, dan di sekitarnya, masih ada 10 atau lebih menara yang berdiri. Pilar batu yang panjangnya 10 kaki, tahap hidup dan mati. Di Akademi Guangxuan, jika kedua pihak memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan, mereka dapat bertemu di panggung hidup dan mati. Begitu berada di tahap hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Berita bahwa Ye Guan dan Sun Xiong berada pada tahap hidup dan mati langsung menyebar ke seluruh Akademi Guangxuan. Jadi, setelah beberapa saat, ribuan orang berkumpul di sekitar tahap hidup dan mati. Di platform tinggi di suatu tempat, Fei Banxing diam-diam menatap Ye Guan di kejauhan, dan dia tidak menghentikannya. "Mengapa memblokir?"
Gaya hidupnya adalah dia tidak menimbulkan masalah, tapi dia tidak bisa takut akan hal itu. Jika orang lain datang menantangnya, jika Ye Guan menolak menantang, dia akan meremehkannya. Pada saat ini, Lu Chen muncul di sebelah Fei Banxing. Dia melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. Seseorang diam-diam menghasut. Fei Banxing berkata dengan tenang, "Saya tahu, tidak masalah, biarkan generasi muda bertarung sendiri." Lu Chen mengangguk sedikit. Akademi Guangxuan bukanlah tempat suci umat Buddha. Perkelahian diperbolehkan di tempat ini. Jika tidak ada perkelahian, para siswa ini akan menjadi kutu buku dan tidak berdarah. Maka Akademi Guangxuan akan benar-benar tamat. Perlu disebutkan bahwa semua kepala Akademi Guangxuan di masa lalu adalah pemenang pertempuran istana sebelumnya. Saat ini, seorang lelaki tua muncul di tempat kejadian. Orang yang datang tak lain adalah Song Qi. Song Qi memandang Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi rumit. Ye Guan hampir menjadi muridnya hari itu, tapi dia akhirnya menyerah dan memberikan tempat kepada Li Chuan dari keluarga Li. Tapi dia tidak menyangka pemuda ini pada akhirnya akan datang ke Akademi Guangxuan. Di kejauhan, di panggung hidup dan mati, Sun Xiong memandang Ye Guan, ambil tindakan. Ye Guan mengangguk sedikit, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan, sangat cepat, langsung merobek udara. Sun Xiong menyipitkan matanya sedikit dan mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Nyala api tiba-tiba mengembun dari telapak tangannya. Bersikaplah tangguh, melihat tinju api datang. Mata Ye Guan sedikit menyipit, tepat ketika tinju mereka hendak bersentuhan. Tangan kanan Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan, dan kemudian mengenai tenggorokan Sun Xiong tepat di sepanjang lengannya. Dan hampir di saat yang sama, tinju Sun Xiong langsung mengenai dada Ye Guan. Klik, ledakan, hampir di saat yang sama, keduanya mundur ke belakang. Melihat pemandangan ini, wajah Lu Chen di pilar batu tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu mengajari dia gaya bertarung yang mengancam nyawa? Fei Banxing menggelengkan kepalanya dan dia menatap Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Orang ini benar-benar berani mempertaruhkan nyawanya. Pada tahap hidup dan mati di kejauhan, Ye Guan memuntahkan seteguk darah bahkan sebelum dia mundur. Tapi saat berikutnya, dia menekan rasa tidak nyaman di perutnya, dan kemudian bergegas ke depan, seperti seekor citah yang bergegas menuju Sun Xiong. Saat ini, mata Sun Xiong terbuka lebar dan tangan kanannya melindungi tenggorokannya. Semua lubangnya berdarah. Dia tidak menyangka pria di depannya akan menggunakan metode yang mengancam jiwa seperti itu. Dia sangat kuat, tetapi kecepatannya tidak mencukupi, jadi Ye Guan terluka sebagai ganti cedera. Dia dipukul dengan keras di tenggorokan dan terluka parah. Tapi ketika dia melihat Ye Guan bergegas ke arahnya, tatapan ganas muncul di matanya. Dia mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di tenggorokannya dan bergegas ke depan, meninju Ye Guan. Lagi nyala api muncul dari tangan kanannya. Melihat Sun Xiong berusaha sekuat tenaga untuk memukul, Ye Guan tiba-tiba berguling ke kanan dan langsung menjauhkan dirinya dari Sun Xiong. Ledakan, pukulan Sun Xiong langsung mengenai udara. Dan udara langsung meledak, dengan suara ledakan udara yang keras. Dan hampir dalam sekejap, ekspresi Sun Xiong berubah drastis, karena Ye Guan sudah berguling berdiri. Saat Sun Xiong hendak memukul lagi,
Ye Guan tiba-tiba menendang kaki Sun Xiong dengan sapuan. Ledakan, Sun Xiong dipukul oleh Ye Guan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan berat badan dan terbang terbalik. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melompat dan menendang perut Sun Xiong dengan keras. Ledakan, Sun Xiong menghantam tanah dengan keras, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Lalu, Ye Guan membungkuk dan meraih tenggorokan Sun Xiong dengan tangan kanannya. Ye Guan, pada saat ini, Song Qi di platform batu tiba-tiba berbicara. Fei Banxing melirik Song Qi, wajahnya tanpa ekspresi. Lu Chen memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Song Qi. Melihat Ye Guan dengan mata merah, Song Qi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu melepaskannya?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Oke, itu." Dia santai. Kai Sun Xiong berdiri. Semua orang tercengang, Song Qi juga tercengang. Dia tidak menyangka Ye Guan benar-benar rela melepaskan Sun Xiong. Setelah Ye Guan bangun, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian berjalan ke samping di depan mata semua orang. Dia melihat langsung ke pilar batu di kejauhan, di mana berdiri seorang pria berpakaian putih. Orang ini tidak lain adalah Nan Xuan. Di mata semua orang, Ye Guan menatap langsung ke arah Nan Xuan. "Aku tahu kamu berada di balik segalanya, karena kamu ingin aku mati. Oke, aku akan memberimu kesempatan ini sekarang. Turun ke tahap hidup dan mati. Ayo bertarung sampai mati." Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut tercengang, dan kemudian melihat ke arah Nan Xuan. Fei Banxing melirik Nan Xuan tetapi tidak berkata apa-apa. Nan Xuan menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudaraku Ye, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Minggir." Ye Guan tiba-tiba meraung, "Berhenti memberiku seperti itu omong kosong, aku akan menidurimu hari ini, turunlah dan mati untukku." Mendengar ini, wajah Nan Xuan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah mengira Ye Guan akan tiba-tiba menyerangnya di depan semua orang. Dia tahu bahwa Ye Guan curiga dan mencurigai Nan Xuan bertanggung jawab atas masalah Sun Xiong. Tapi dia yakin Ye Guan tidak punya bukti. Tapi orang ini hanya menantangnya tanpa bukti apapun. Saat ini, Song Qi tiba-tiba menatap Nan Xuan. Melihat Nan Xuan, matanya sedikit dingin. Dia tahu muridnya yang lemah sedang dimanfaatkan. Pada saat ini, Nan Xuan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudara Ye, apakah ada kesalahpahaman di antara kita?" Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu takut?" Para siswa di sekitar memandang Nan Xuan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Mata Nan Xuan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tahu jika dia tidak bertarung hari ini, reputasinya akan hancur. Tepat ketika dia hendak menerima tantangan itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Nan Xuan. Salah satu dari 3 mentor hebat, Xiao Ge, memandang Ye Guan. "Jika kamu ingin menantang hidup dan mati, kamu bisa, tapi kami tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Dalam 1 bulan, setelah kamu pulih dari luka-lukamu, di sini, kalian berdua akan melanjutkan hidup dan tahap kematian lagi." Setelah mengatakan itu, dia langsung membawanya. Nan Xuan menghilang di tempat. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Setelah beberapa saat,
Ye Guan berbalik dan berjalan ke samping. Pada saat ini, Sun Xiong, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Mengapa kamu tidak membunuhku?" Kamu melirik ke arah Sun Xiong, lalu menunjuk ke kanan. Itu adalah jurang maut. Jika kamu merasakan itu kegagalan itu memalukan, lompat saja. Sun Xiong menatap Ye Guan. Ye Guan berkata dengan tenang, "Apakah kegagalan itu buruk? Tidak buruk. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah mengapa kamu kalah dariku. Daripada memikirkan tentang penghinaan. Laki-laki adalah laki-laki yang bisa membungkuk dan meregang. Jika dia tidak bisa jika kamu gagal, maka itu bukan apa-apa, astaga." Dia berkata sambil berjalan pergi. "Ingat, kamu berhutang budi padaku. Selain itu, jangan hanya kembangkan kekuatanmu, tetapi juga kembangkan otakmu, agar tidak dimanfaatkan senjata oleh orang lain." Sun Xiong terdiam. Tahukah Anda, kali ini dia ditipu? Di sekeliling, para siswa memandang Ye Guan, yang sedang berjalan menuju kejauhan, dengan ekspresi berbeda. Mereka tidak pernah mengira tunangan Nalanja akan sekuat itu. Apalagi dia sangat tampan, beberapa siswi mulai terlihat berbeda. Di pilar batu, Fei Banxing melihat Ye Guan pergi dari kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Lu Chen tersenyum dan berkata, "Orang kecil ini tidak sederhana." Fei Banxing mengangguk sedikit. "Saya tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan membunuh Sun Xiong." Lu Chen mengangguk. "Sun Xiong lebih bodoh. Ya sederhana, sederhana. Nan Xuan terlalu suka perencanaan, dan Xiao Jia terlalu santai. Mereka bertiga hampir tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ketua siswa." Fei Banxing memandang Lu Chen. "Di mana yang itu, Lu?" Chen terdiam. Faktanya, Akademi Guangxuan tidak hanya memiliki 3 orang jenius, tetapi juga seorang jenius yang tersembunyi, dan orang ini diajar oleh kepala akademi sendiri. Lu Chen berkata dengan lembut, "Orang kecil ini pemberani dan banyak akal, dan karakternya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan yang itu dalam hal kekuatan." Fei Banxing sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Apakah menurutmu dia begitu, seperti ini?" Lu Chen tertegun. Fei Banxing tiba-tiba berkata, "Ayo pergi. Pergi ke kepala rumah sakit untuk meminjam uang. Saya bahkan tidak mampu membeli makanan." Lu Chen, begitu Ye Guan kembali ke aula utamanya, dia melihat Fei Banxing. Fei Banxing berkata dengan tenang, "Berbaringlah." Fei Banxing menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian merobek pakaiannya. Ye Guan dengan cepat menutupi selangkangannya. "Guru, jangan gunakan kekerasan." Fei Banxing, terima kasih kepada Saudara Hans, atas obsesinya yang tak terkendali. Teman buku 57.040.734 dan teman-teman lainnya atas hadiahnya. Dan banyak teman buku yang telah memberikan hadiah. Terima kasih atas dukungan Anda. Tolong pilih, minta semuanya, mohon berlutut. Pah, Fei Banxing tiba-tiba menamparkan kepala Ye Guan. "Apa yang kamu pikirkan?" Ye Guan tertegun. "Tidak. Bukankah itu kultivasi ganda?" Guan, dan kemudian merobek pakaian Ye Guan sepenuhnya. Pada saat ini, ada bekas kepalan tangan berwarna merah tua di dada Ye Guan, dan kulit di sekitar bekas kepalan tangan itu pecah-pecah. Fei Banxing mengeluarkan botol giok putih dan membukanya. Kemudian, dia dengan lembut menuangkannya ke dalam segel tangan. Segera,
Cairan hijau tua perlahan menetes ke dada Ye Guan. Keren dan menyegarkan. Inilah yang Ye Guan rasakan. Ye Guan juga sedikit malu. Juga, bagaimana kultivasi ganda bisa menyembuhkan luka seperti itu? Fei Banxing memelototi Ye Guan. Dia belum mempelajari api di tinju Xuan Huo. Jika tidak, pukulan ini dapat langsung menembus tubuhmu dan membakar semua organ dalammu menjadi abu. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Dia bertanya lagi, "Mengapa kamu menggunakan gaya permainan yang mengancam jiwa itu?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Dua alasan. Pertama, yang paling sederhana dan langsung. Kedua, dia membenciku pada awalnya, jadi, menggunakan metode ini saat ini pasti akan berhasil. Jika aku terluka, dia akan mati." Fei Banxing terdiam. Ye Guan tiba-tiba merasa kecewa. "Saya ingin membunuh Nan Xuan. Tapi sayang sekali," Fei Banxing berkata dengan lembut, "ada banyak peluang." Fei Banxing berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Jika Anda melarang pertikaian internal, itu sama dengan menghapuskan seni bela diri. Tentu saja, pertikaian internal ini harus diukur sebuah tipuan untuk membuat Sun Xiong datang kepadamu. Dia melakukannya dengan sangat bersih. Tidak ada alasan. Saya hanya bisa menyalahkan Sun Xiong karena terlalu berpikiran sederhana." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Fei Banxing melirik pada Ye Xuan, lalu berkata, "Sembuhkan lukamu dan berlatihlah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan sedikit malu. Ide yang salah. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan duduk dan melihat ke perutnya. Pada saat ini, lukanya sudah banyak pulih. Jelas, obat penyembuhan yang diberikan Fei Banxing kepadanya bukanlah obat penyembuhan biasa. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan volume keterampilan tingkat surga. Begitu dia membukanya, volume keterampilan tingkat surga berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke alisnya. Setelah beberapa saat, Ye Guan mulai mengoperasikan teknik tersebut, dan segera, energi spiritual di sekitarnya melonjak ke arahnya. Merasakan adegan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan. Keterampilan tingkat surga ini luar biasa. Kalau terus begini, tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai dunia bawah. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, apa pendapatmu tentang bakatku?" Xiao Ta berkata dengan tenang, "Tidak." Xiao Ta berkata, "Di tempat yang jauh, ada orang yang telah mencapai alam kaisar legendaris pada usia 10 tahun, yang setara dengan ratusan monster tingkat kaisar." Mendengar ini, Ye Guan tampak terharu. "Sepertinya aku duduk di dalam sumur dan memandangi langit. Kamu harus bekerja lebih keras." Setelah itu, dia berhenti berbicara dan mulai berkonsentrasi pada latihan. Di menara kecil, suara misterius tiba-tiba terdengar. "Bakatnya sungguh hebat," Xiao Ta berkata dengan tenang. "Bagaimana ayahnya jatuh saat itu? Dia pergi begitu saja. Kamu berharap dia juga pergi?" Suara misterius itu terdiam. Xiao Ta berkata, "Tidak boleh ada raja pelindung lain di dunia ini." Suara misterius itu berkata, "Memang, di puncak gunung, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri. Itu adalah Xiao Ge dan Nan Xuan." Xiao Ge memandang Nan Xuan dan tidak berkata apa-apa. Nan Xuan tetap diam. Setelah beberapa saat, Xiao Ge tiba-tiba berkata,
Dia berani menantangmu meskipun dia terluka. Hanya ada satu penjelasan, yaitu dia pasti akan membunuhmu. Nan Xuan berkata dengan tenang, saya juga yakin bunuh dia. Xiao Ge tiba-tiba berkata, bisakah kamu mengalahkan Sun Xiong dalam waktu sesingkat itu? Nan Xuan terdiam. Xiao Ge menggelengkan kepalanya sedikit. Aku juga pernah mendengar tentang pegunungan Nanshan. Wajar kalau kamu ingin balas dendam. Tapi kamu terlalu tidak sabar. Terlebih lagi, kali ini, kamu tidak hanya mengekspos dirimu sendiri, tapi juga menjadikan Sun Xiong-an musuh untuk dirimu sendiri. Hei! Nan Xuan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan tidak berkata apa-apa. Xiao Ge tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan tiba-tiba muncul di depan Nan Xuan. Nan Xuan terkejut. Ini dia, Xiao Ge berkata dengan tenang, buka. Nan Xuan membukanya, dan saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Keterampilan misterius tingkat surga. Nan Xuan segera membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Ge, terima kasih, guru. Xiao Ge berkata, saya akan membawamu ke suatu tempat untuk berlatih. Di dalam kuil, Ye Guan, sebuah suara di luar aula tiba-tiba membangunkan Ye Guan. Ye Guan berbalik dan melihat tidak jauh dari situ. Seorang wanita sedang menatapnya sambil tersenyum. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang, alisnya indah, dia langsing, dan tangannya berada di belakang punggung, terlihat sedikit lucu. Melihat wanita itu, Ye Guan segera berdiri dan berjalan ke arah wanita itu. Saat dia berjalan di depan wanita itu, dia tidak merasa keberatan. Dia memeluknya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, Saudari Nan. Putri Ye Xiao. Ye Nan memelototi Ye Guan, aku sudah di sini selama beberapa hari. Kamu bahkan tidak mencariku. Ye Guan tersenyum sinis, salahku. Ye Nan tiba-tiba berdiri dan kemudian tersenyum. Kamu lebih tinggi dariku sekarang. Ye Guan berkata sambil tersenyum. Saudari Nan, bolehkah berada di Akademi Guangxuan? Ye Nan mengangguk. Di sini bagus, tapi aku sedikit merindukan rumahku. Aku bisa, tunggu saja setahun sekali. Sudah waktunya untuk kembali selama liburan tahunan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, aku sangat senang melihatmu. Ye Guan memandang ke arah Ye Nan, lalu berkata, alam dharma sejati? Ye Nan mengangguk, ya. Kamu melihat sekeliling, lalu mengeluarkan cincin nai dan menyerahkannya kepada Ye Nan. Ye Nan melihatnya dan kemudian berseru, Jin Jing. Ye Guan mengangguk, 2000, kamu bisa menyimpannya. Ye Nan segera menggelengkan kepalanya, ini terlalu berharga. Ye Guan berkata sambil tersenyum, dengan kristal emas ini, kamu dapat dengan cepat mencapainya ranah Wanfa. Ye Nan masih sedikit ragu-ragu. Ye Guan sedikit tidak puas. Saudari Nan, kapan kamu dan aku menjadi begitu berbeda? Ye Nan memutar matanya ke arah Ye Guan. Oke. Ye Nan melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan penuh semangat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi murid tutor Fei, dan Anda juga memiliki istana terpisah. Sungguh membuat iri, Ye Guan berkata sambil tersenyum. Jika Anda menyukainya, Anda bisa juga kamu bisa tinggal di sini. Ye Nan menggelengkan kepalanya, jangan melanggar aturan. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Ye Guan.
Ye Guan tertegun. Ini dia. Ye Nan tersenyum dan berkata, buka dan lihatlah. Ye Guan membukanya, dan di dalam kotak itu ada ayam panggang yang harum. Melihat ini, Ye Guan langsung bersemangat. Ye Nan tersenyum dan berkata, ini makanan favoritmu. Ye Guan langsung duduk dan mulai makan. Para penggarap bisa hidup tanpa biji-bijian. Tentu saja ini mengacu pada para penggarap terbaik. Tidak makan, itu tidak masuk akal. Anda membutuhkan nutrisi, bukan sekedar makan. Tapi makan enak, jika kondisinya memungkinkan. Dia ingin makan daging naga. Memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba berkata dalam hatinya, Tuan Ta, apakah kamu pernah melihat naga? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan berkata dengan iri, Tuan Ta, aku sangat iri padamu. Kamu telah melihat segalanya, kamu sungguh luar biasa. Ye Nan membetulkan roknya, lalu berjongkok, dan dia hanya melihat Ye Guan makan. Karena Ye Guan adalah anak angkat, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Ye Guan ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, hubungan kedua saudara kandungnya selalu sangat baik. Sebagai seorang anak, dia mendapat masalah. Berkali-kali, Ye Guan keluar untuk mendukung lawannya. Dan dia bertanggung jawab diam-diam memasak makanan untuk Ye Guan yang dihukum. Ye Guan tiba-tiba menatap Ye Nan. Kakak Nan, apakah kamu tidak ingin makan? Ye Nan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa memakannya. Ye Nan tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu berada pada tahap hidup dan mati sebelumnya. Kamu benar-benar hebat. Tahukah kamu, banyak saudara perempuanku yang memikirkanmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum hidup, tidak menjadi keren. Ye Nan tersenyum dan berkata, seberapa jauh perkembanganmu dan Nalan Jia? Apakah kalian tinggal bersama? Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Kami murni. Dan tidak murni, kamu harus lebih berani. Biar ku beritahu, ketika seorang gadis menghadapi laki-laki yang disukainya, dia berharap laki-laki itu bisa menjadi sedikit lebih erotis. Tahu? Ye Guan terdiam. Melihat Ye Guan yang tidak bisa berkata-kata, Ye Nan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kepala elem. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil keranjang dan berkata, aku akan membuatkan makanan untukmu ketika aku punya waktu di masa depan. Aku pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, saudari Nan, kamu harus lebih berhati-hati. Ye Nan menatap Ye Guan, yang berkata dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Ye Nan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia mengambil keranjang dan pergi. Wajah Ye Guan muram, dan dia langsung berdiri untuk mencari Fei Banxing. Perhatian adalah perahunya. Ketika musuh tidak dapat menghadapinya, dia mungkin akan menyerang kerabatnya, dan kemudian menggunakan kerabatnya untuk mengancamnya. Hal berdarah seperti ini harus dihentikan. Setelah beberapa saat, Ye Guan menemukan Fei Banxing. Setelah mengetahui niat Ye Guan, Fei Banxing berkata dengan tenang, jangan khawatir, tidak ada yang berani membunuh orang di akademi. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Fei Banxing menggelengkan kepalanya. Adikmu, aku akan meminta instruktur dari halaman luar untuk menjaganya. Selain itu, aku akan memberinya catatan transmisi. Jika ada bahaya, aku sendiri yang akan bergegas ke sana. Segera membungkuk dalam-dalam, terima kasih banyak. Mentor, Fei Banxing tiba-tiba berkata,
Saya baru saja mendapat kabar bahwa Nansuan dan mentornya pergi ke menara percobaan. Ye Guan mengerutkan kening. Ada 9 menara percobaan di akademi. Menara percobaan adalah tempat yang didedikasikan untuk pelatihan. Ada 9 lantai. Semakin tinggi kamu pergi, semakin sulit jadinya. Jika kamu bisa sampai ke lantai 9, akan ada hadiah misterius. Hadiah apa? Fei Banxing memandang Ye Guan. Saya tidak tahu. Ye Guan tertegun. Fei Banxing menggelengkan kepalanya. Menara ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang berusia di bawah 20 tahun. Setelah itu, mereka tidak bisa. Menara ini dibangun oleh orang-orang kuat dari akademi utama yang membantu kami mendirikan akademi di Nanzhou. Oleh karena itu, kami tidak tahu apa hadiahnya. Ye Guan segera berkata, saya bisa mencobanya. Fei Banxing berkata, kamu membutuhkan batu kecubung terbaik untuk menerobos menara. Kamu harus membayarnya sendiri. Ye Guan mengangguk sedikit. Oke, setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu dan kemudian berkata, Guru, apakah kamu kekurangan uang? Saya masih punya. Fei Banxing tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Aku kekurangan uang, banyak sekali. Pergi ke menara percobaan. Ye Guan bersambung.